Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Nur Rahim dengan NIM F10812111027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran terkait capaian pembelajaran 14 tentang teori pembelajaran. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun tercapainya tujuan pendidikan. Dengan adanya teori belajar, memberi kemudahan guru untuk menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Picak menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh suatu ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu pengetahuan hingga keterampilan melalui proses belajar atau instruksi-instruksi tertentu. Hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, atau terkontrol. Xiong juga menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah proses mengumpulkan atau memodifikasi pengetahuan, keterampilan, strategi, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Teori pembelajaran terdapat 4 macam. Yang pertama, teori kognitivisme, yang kedua, behaviorisme, yang ketiga, konstruktivisme, yang keempat, humanisme. Pertama, saya akan menjelaskan teori kognitivisme, yaitu bagaimana informasi diproses. Teori kognitif memiliki perspektif bahwa peserta didik mengolah informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Karakteristik teori ini yaitu belajar merupakan suatu proses mental, bukan behavioral, dengan siswa sebagai penyalur yang belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif, sedangkan guru memfasilitasi terjadinya proses belajar. Belajar tidak hanya menerima informasi dan pengalaman lama yang dimiliki peserta didik untuk mengakomodasi informasi dan pengalaman baru. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran yang didasarkan pada benda-benda konkret agar mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, teori pembelajaran behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi. Teori ini berisi tentang tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar yang mengutamakan terbentuknya perilaku berdasarkan proses belajar. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus yaitu berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari peserta didik terkait stimulus yang diberikan guru. Yang ketiga, terdapat teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu pengetahuan merupakan hasil konstruksi sendiri. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberi kebebasan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka atas rancangan model pembelajaran yang telah dibuat guru. Peserta didik diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar dan dibimbing oleh guru. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat, terdapat teori pembelajaran humanisme. Teori apapun baik asal memanusiakan manusia. Teori humanisme berpendapat bahwa teori pembelajaran apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Hal mendasar dalam pendidikan humanisme adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar, menjadikan peserta didik terbebas dari kompetensi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan gagal. Pembelajaran humanisme memandang bahwa siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.